Selamat datang kembali pada mata kuliah jaringan komputer. Kali ini kita akan lihat mengenai root summarization. Ya, ini adalah additional material ya. Pada chapter 6 kita sudah lihat ada classless interdomain routing VLSM. Oke, berbeda dengan class pool yang bisa membedakan network kelas A, kelas B, dan kelas C. Pada JDR tidak dikenal sistem kelas, sehingga pada proses update routing selain network portion perlu juga dikirimkan subnet masknya. Di subnet mask ini tujuannya adalah supaya bisa diketahui berapa bit yang dipakai untuk mengidentifikasi satu network. Baik, pada gambar ini kita lihat ada 5 buah routers ya, ada Winnipeg, kemudian ada Calgary, Winnipeg, Calgary, kemudian Edmonton ya. Nah, 3 router ini terhubung ke Vancouver ini sebagai hubnya. Kemudian Vancouver dia akan terhubung ke Seattle. Nah, pada masing-masing network router Winnipeg, Calgary, dan Edmonton ya, di sini kita lihat di sini ada 4 network. Kemudian di Calgary ada 4 network. Kemudian di Edmonton ada 8 network. Di sini ada 8. Di sini ada 4. Ini juga ada 4. Berarti totalnya adalah total network yang di sebelah kiri 4 ditambah 4 ditambah 8, ada 16 network. Ada 16 network yang perlu dikirimkan dari router yang sebelah kiri ke router sebelah kanan ke Seattle ya, dari Vancouver. Ada banyak sekali ya routernya, networknya. Nah, sekarang bagaimana cara yang dipakai supaya lebih efisien? Supaya lebih efisien. Jadi di sini kita ingin ada summary dari 4 network di Winnipeg ini yang akan dikirim ke Vancouver. Kemudian summary juga dari 4 network yang ada di Calgary dikirim ke Vancouver. Kemudian summary dari 8 network ini yang dikirim dari Edmonton ke Vancouver. Dan yang terakhir nanti adalah ketika update routing dari Vancouver ke Seattle, jadi perlu ada summary-nya di sini ya, yang bisa mewakili 16 network yang ada di Winnipeg, Calgary, dan Edmonton. Jadi kita lihat satu persatu nanti. Yang pertama berapa, kemudian ini yang kedua yang di Calgary, dan juga yang ketiga ini yang di Edmonton. Nah, kita lihat yang pertama yang di Winnipeg ya, ada 4 network. Kita tuliskan ya seperti pada slide ini 172.16.640, kita buat bitnya. Langsung sudah dapat. Kemudian 1665 kita buat juga bitnya. Kemudian 66 dan 67. Nah, dari bit yang sudah tersusun ini kita lihat yang sama, dari keempatnya ini. Nah, dengan mudah kita lihat sampai di sini dia sama ya. Kecuali 2 bit terakhir pada oktet ketiga. Jadi kecuali 2 bit terakhir pada oktet ketiga dia berbeda, ada yang 00, ada yang 01 sama 10. Artinya kita bisa melihat ada 22 bit. Ada 22 bit dia punya networks yang mirip ya, common. Sehingga you can summarize the 4 route kamu bisa simpulkan 4 rute tersebut dengan satu subnet mask. Jadi dengan subnet mask
dengan panjangnya 22 bit, okay. Dan ada 22 bit yang sama, okay. Kalau sebelumnya kan ini 24 ya. Kalau kita lihat lagi ke gambar, ini semua ini 24, okay. Ini 24, 24, 24, 24, okay. Ketika kita lihat dari 4 network itu samanya di 22 bit pertama, okay. Sehingga subnet masknya adalah /22, okay. Atau dituliskan dengan 255.255.252.0, okay. So untuk lebih sederhananya nanti dituliskan 172.16.64.032, okay. Jadi address yang pertama ini diambil 640, kemudian subnet masknya 22. Jadi ini mewakili ya 4 network, ya, 4 network pada router Winnipeg, okay. Okay. Nah, hal yang sama juga kita terapkan pada Calgary Road ya. Pada Calgary Road kita lihat di sini ada juga 4 network, okay. Ada 4 network. Kita lihat dia juga 22 bit common, okay. 22 bit common, sehingga summarize-nya menjadi 172.16.68/22, okay. Commonnya di situ. Arti common di sini artinya kalau kita menuliskan 172.16.68.032, ini semua akan mewakili keempat network ini, okay. Jadi dengan menuliskan seperti ini sudah dapat mewakili keempat network. Nah, terus yang ketiga kita juga perlu summarize pada Edmonton Roads, okay. Kita tuliskan seperti ini, sama ya. Saya coba rapikan dulu ini. Nah, di sini juga sama ya, setelah dia diurut dengan pas ya posisi bit pada setiap oktet, kita bisa lihat dia itu mirip 21 bit ya, 21 bit are common, okay. Sehingga summarize root-nya dituliskan 172.16.72/21, okay. Jadi diambil dari yang pertama, kemudian slash-nya diambil dari yang common 21. Sehingga kalau kita buat pada gambar, masuk pada gambar summary-nya, ini yang pertama tadi untuk Winnipeg, okay. Ini untuk Calgary, okay. Ini harusnya ini Calgary. Kemudian ini untuk Edmonton, okay. Jadi di Winnipeg ya, tadinya 4 network, ketika kirim update ke Vancouver dia cukup satu aja, 172.16.64/22, okay. Calgary juga 172.16.68/0/22, dan untuk Edmonton 172.16.72/0/21, ya. Jadi selesai di sebelah kiri ini. Dan nanti berikutnya kita lihat bagaimana proses update dari Vancouver ke Seattle, ya. Jadi ini udah ada 3 network. Oke, kalau kita lihat dari Vancouver ke Seattle, dia harus kirim 3 buah network, oke. Caranya sama, oke. Bentar, ini saya rapikan dulu ini. Oke, demikian. Ini dari 3 buah network. Ya, ada 3. Sehingga nanti dapat common bitnya. Common bitnya kita dapat 20 bit. Okay, so we can create one summary. Jadi summary-nya ada 172.16.64
4.0/20. Oke. Jadi Vancouver ketika ingin kirimkan update routing, dia tidak perlu kirim 3 network, ya, jadi dia nggak perlu kirim network ini ada 3 macam, dia cukup kirim satu, ya, 172.16.64.0/20, jadi lebih efektif dan lebih efisien. Okay, so kesimpulannya, Vancouver has now told Seattle that in one line of a routing update, 16 different networks are being advertised. Okay. Jadi dengan hanya mengirimkan ini saja, okay, di dalamnya sudah ada 16 network yang di advertise. This is much more efficient, ya, than sending 16 lines. Jadi ini adalah salah satu keunggulan protokol perhutian Dynamics, ya, misalnya RIP versi 2 atau AGRP, ya, karena dia support untuk automatic summarization, ya, jauh lebih efektif dan efisien, ya, update tabel routing. Ya, sehingga hasil akhirnya kita lihat pada gambar seperti ditunjukkan, ya, ini menjadi summary, ya, ini adalah summary dari 16 network. Oke. Baik, saya kira itu saja. Saya ucapkan terima kasih, sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Salam.